Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 333 Keuntungan tidak menggantikan kerugian. His. Ard. Jeritan yang mengerikan itu menutupi suara tulang-tulang yang remuk di tangannya. Hanya dengan satu gerakan, tongkat itu mendarat di tangannya dan meremukkan semua tulang di tangannya. Tangannya sekarang bengkak dan tampak seperti kaki babi yang bengkak dan tangannya yang lain memegang erat-erat tangannya yang terluka saat dia melompat-lompat kesakitan, mencoba segala cara untuk meringankan rasa sakitnya. Ard. Aduh tanganku. Sakit sekali. Melihat pemandangan ini, wajah semua pengawal Feng tampak lega bercampur senang tak terselubung saat mereka menikmati momen itu. Dia pantas mendapatkannya. Begitulah seharusnya. Luo Yu dan Kikang berteriak bersamaan, dan keduanya menoleh untuk saling memandang dengan senyum di mata mereka. Tatapan mereka yang berbinar beralih ke sosok berpakaian putih di tempat latihan, dan merasa bahwa serangan ini sangat menyegarkan. Ketika orang-orang di cabang samping melihat pemandangan ini terbentang di hadapan mereka, ekspresi mereka berubah menjadi sangat buruk. Ketika mereka pertama kali melihat tangannya telah meraih dadanya, mereka merasa bahwa dia telah kehilangan semua wajah mereka. Hebat, sekarang hanya dalam satu gerakan, dia telah dipukul oleh tiang kayu di tangannya. Pada saat tongkat itu mendarat di tangannya, pandangan mereka terhalang oleh tubuhnya. Itulah sebabnya dari sudut pandang mereka, pukulan itu tidak terlihat terlalu berat dan karenanya ketika mereka melihat reaksinya yang ekstrim, mereka hanya merasa bahwa dia terlalu dramatis dan orang bodoh yang tidak berguna. Dia telah benar-benar menjatuhkan semua wajah mereka ke tanah di depan para penjaga Feng dan Feng Qingge. Namun, pada saat itulah tongkat kayu di tangan Feng Jiu tersapu lagi dan mendarat di tulang betisnya. Saat teriakan memekakkan telinga bergema lagi, dan tepat saat mereka melihat bahwa dia akan jatuh ke tanah, mereka hanya bisa melihat kilatan dan tongkat kayu itu telah menghantamnya di udara. Serangkaian teriakan bergema di mana-mana dan dengan suara keras, tongkat itu mendarat tepat di antara kedua kakinya. Aduh! Astaga! Hampir bersamaan, suara-suara berbeda terdengar dari segala penjuru. Semua pria yang melihat ini tanpa sadar menjepit kaki mereka erat-erat, kedua mata terbuka lebar karena ngeri saat hawa dingin merayapi hati mereka karena gentar. Gerakanmu terlalu brutal. Sakit rasanya hanya dengan melihatnya. Luo Yu menjepit kakinya erat-erat dan tiba-tiba merasa bahwa nyonyanya benar-benar telah melepaskannya dengan sangat lunak terakhir kali. Setidaknya, dia hanya memukul wajah tampannya dan menyelamatkan adik laki-lakinya. Kikang menelan ludah dan dengan wajah pucat, dia berseru, gerakan. Nona muda ini benar-benar mematikan. Sangat ganas. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir kembali, jika dia benar-benar memasuki ruangan saat itu, apakah nona muda juga akan menghadiahinya dengan tongkat kayu? Memikirkannya saja membuat hawa dingin merambati punggungnya. Benar saja, sekali tombol amarah seorang wanita diputar, amarah yang dilepaskan tak terduga. Ketika Van Lin melihat lelaki yang terpental oleh sebuah tiang kayu, dan di mana tiang itu berakhir, ia mengusap dagunya dan berkata dengan serius, melihat bagaimana tiang ini mendarat, diperkirakan peluangnya untuk memiliki keturunan sedang dalam bahaya. Lelaki itu kini pingsan karena rasa sakit yang luar biasa dan tergeletak tak sadarkan diri di tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Beberapa yang lain melihat nona muda mereka yang telah berbalik dan meletakkan tongkat kayu di belakangnya, mereka semua menarik napas dingin. Aku benar-benar tidak dapat melihat bahwa nona muda kita adalah Memen, seorang wanita yang tidak berbahaya dan jinak benar-benar dapat memanfaatkan manuver yang begitu eksplosif dari tongkat kayu. Orang benar-benar tidak dapat menilai buku dari sampulnya. Huyer! Pria parubaya itu berteriak kaget, saat ia bergegas maju untuk menopang putranya yang tak sadarkan diri dan mendapati seluruh tangannya lunak dan semua tulangnya telah patah. Seluruh telapak tangannya dipenuhi darah, dan di tempat yang paling rentan bagi pria, ada juga tetesan darah dan celananya telah diwarnai merah. Dengan hati yang penuh kesedihan, ia tiba-tiba mendongak saat ia menatapnya dengan penuh kebencian. Ia berteriak, kau memiliki hati yang sangat jahat. Tanpa memperhatikan ikatan keluarga, kau benar-benar menyerang dengan sangat keras. Kau hanya ingin menghancurkannya.